teman-teman semua, pernah nggak sih kalian mikir pelajaran soal HAM sama demokrasi itu, ya penting sih, kita tahu itu. Tapi kok rasanya kayak jauh banget ya dari kehidupan iman kita sehari-hari, dari apa yang kita bahas di gereja, kayak nggak nyambung gitu? Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal coba lihat dari sudut pandang yang beda banget. Kita akan bongkar gimana hak asasi manusia dan demokrasi itu ternyata bukan cuma bab di buku pelajaran kewarganegaraan yang bikin ngantuk loh. Tapi ini justru inti, jantungnya panggilan iman kita sebagai orang Kristen. Oke, pertanyaannya, dari mana kita mulainya? Gampang, kita harus balik ke akar, ke pondasi paling dasar dari iman kita. Karena dari situlah kita bisa menjawab satu pertanyaan yang super penting, yaitu, kenapa sih HAM dan demokrasi itu jadi urusan iman kita? Dan ini serius, bukan pertanyaan teori doang. Ini pertanyaan yang benar-benar ngetes sedalam apa sih iman kita? Yuk kita cari jawabannya bareng-bareng. Nah, kuncinya tuh ada di satu konsep teologi yang wow, keren banget. Imago Dei, artinya citra Allah. Coba deh bayangin, Alkitab bilang sekali lagi, setiap manusia, nggak peduli dia siapa, dari mana, agamanya apa, kaya atau miskin, diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ini game changer teman-teman. Artinya, setiap orang yang kamu temui, bahkan orang yang paling kamu gak suka sekalipun, di dalam dirinya ada jejak, ada pantulan kemuliaan Tuhan. Jadi, kalau kita merendahkan orang lain, kita tuh sebenarnya lagi merendahkan gambarnya Allah. Dan ini makin dipertegas lagi sama Rasul Paulus. Ayat ini gila, ini radikal banget pada zamannya, bahkan sampai sekarang. Coba bayangin, di hadapan Kristus semua label-label yang biasa dunia pakai buat kotak-kotakin kita. Suku, kaya, miskin, gender, itu semua jadi gak ada artinya. Lenyap, lebur jadi satu. Nah, inilah dasar ilahi, fondasi surgawi untuk hak asasi manusia. Keren kan? Kedengerannya indah banget ya, sempurna gitu. Tapi, kita kan hidup di dunia nyata ya. Dan kita semua tahu, realitanya seringkali jauh panggang dari api. Ada jurang yang besar banget antara idealnya Tuhan ini sama dunia yang kita jalani setiap hari. Termasuk di negara kita sendiri, Indonesia. Kontrasnya tuh tajam banget. Di satu sisi, kita punya ideal dari Allah. Setiap jiwa itu berharga. Tapi di sisi lain, kita lihat realita dunia yang udah jatuh dalam dosa. Dan ironisnya, pelanggaran HAM pertama itu kejadiannya bukan di zaman modern, tapi justru ada di halaman-halaman awal Alkitab. Ya waktu Kain membunuh Habel, saudaranya sendiri. Cuma karena iri. Ini nunjukin ke kita kalau perjuangan membela martabat manusia itu, ya sebenarnya perjuangan melawan sisi gelap dalam diri kita sendiri juga. Dan jangan pikir ini cuma cerita zaman dulu atau masalah di negara lain ya. Sejarah bangsa kita sendiri itu penuh dengan luka dan darah pelanggaran HAM. Dari pembantaian Westerling, masa-masa kelam daerah operasi militer di Aceh, sampai penculikan para aktivis yang berani bersuara, semua ini jadi pengingat yang, menyakitkan banget tentang betapa gampangnya martabat manusia itu diinjak-injak kalau kekuasaan udah disalahgunakan. Nah, puncaknya kita lihat di momen ini. Gerakan Reformasi 98. Ini bukan cuma ganti presiden, teman-teman. Ini jauh lebih dalam dari itu. Ini adalah teriakan kolektif satu bangsa yang udah muak dengan penindasan. Ini adalah perjuangan yang dipimpin oleh siapa? Oleh kakak-kakak kita, para mahasiswa, anak-anak muda yang nekat turun ke jalan buat merebut kembali hak dan martabat mereka yang udah lama hilang. Terus pertanyaannya sekarang buat kita. Di tengah-tengah jurang antara maunya Tuhan sama realita dunia yang bobrok ini, kita di mana? Apa kita cuma duduk manis nonton aja? Ya, jelas enggak dong. Iman kita itu manggil kita untuk maju, untuk ambil peran aktif. Peran ini namanya panggilan kenabian. Coba deh kita resapi kutipan ini. Ini benar-benar mengubah cara kita memandang demokrasi. Jadi demokrasi itu bukan lagi soal pemilu, soal siapa dapat suara paling banyak, bukan. Bagi kita orang Kristen, demokrasi itu jadi sebuah alat, sebuah sarana. Untuk apa? Untuk menyalurkan kasih Tuhan dan memperjuangkan keadilannya di tengah masyarakat kita. Keren kan cara mikirnya? Jadi suara kenabian itu apa sih? Eits, ini bukan soal ngeramal masa depan ya, bukan. Ini soal punya nyali, punya keberanian buat ngomongin dan ngelakuin apa yang jadi maunya Tuhan di sini dan saat ini. Artinya apa? Artinya kita berani negakin keadilan. Kita berani ngomongin yang benar, meskipun gak populer. Kita berjuang buat kesejahteraan semua orang, dan yang paling penting, semua itu dasarnya adalah kasih. Dan tolong,
Kalau ada satu hal yang harus kalian ingat dari semua ini, ingatlah yang ini. Bagi Tuhan, iman dan keadilan itu kayak dua sisi mata uang. Gak bisa dipisahin. Titik. Lewat Nabi Amos, Tuhan bahkan bilang terang-terangan. Dia itu muak sama ibadah kita yang kelihatannya rohani banget, kalau di saat yang sama kita cuek bebek aja lihat ketidakadilan di sekitar kita. Jadi doa kita, pujian kita di gereja, itu harus nyambung sama perbuatan kita di luar gereja. Itulah iman yang asli. Oke, aku tahu. Mungkin semua ini kedengarannya besar banget, berat, dan kayaknya, aduh ini kan urusan orang gede. Tapi pertanyaannya justru sekarang buat kamu. Iya, kamu yang lagi duduk di kelas 12. Apa artinya ini semua buat kamu, hari ini? Nah, inilah misimu. Misimu tuh nggak perlu nunggu jadi anggota DPR atau aktivis terkenal kok. Misimu itu dimulai sekarang. Dimulai di koridor sekolah, di grup WhatsApp, di bangku kelasmu. Gimana kamu nanggepin teman yang pendapatnya beda banget sama kamu di medsos? Kamu diam aja? Atau malah ikut-ikutan ngetawain waktu ada teman yang dibully? Kamu mau nggak ambil tanggung jawab di OSIS atau di pelayanan gereja? Nah, setiap pilihan kecil kayak gini, ini sebenarnya kayak lagi nge-gym. Kita lagi ngelatih otot iman kita biar peduli sama hak orang lain. Jadi, coba deh renungkan ini baik-baik. Gimana tindakanmu hari ini bisa jadi bagian dari kerajaan Allah di bumi? Setiap pilihanmu, sekecil apapun itu, di sekolah, di sosmed, di rumah, itu tuh sebuah kesempatan. Kesempatan untuk milih kasih, bukan kebencian, milih keadilan, bukan cuek. Itu kesempatan buat kamu jadi perpanjangan tangan Tuhan yang lagi ngebangun kerajaannya di dunia ini. Dimulai dari kamu, dimulai dari sekarang. Semoga pembahasan kita hari ini bisa jadi berkat ya buat kita semua, supaya kita bisa benar-benar jadi garam dan terang yang memperjuangkan martabat setiap orang sebagai ciptaan Tuhan yang mulia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.